Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali satu sumber menarik nih. Bab 49 dari buku Inspired-nya Marty Kagan. Fokusnya spesifik banget ke hybrid prototype technique. Buku ini kan emang udah jadi rujukan lah ya buat bikin produk teknologi yang disukai orang. Nah, misi kita sekarang, kita coba bongkar bareng apa sih hybrid prototype itu? Terutama yang jenis Wizard of Oz tuh, kedengarannya unik. Kenapa ini penting banget buat belajar cepat di fase product discovery? Fase krusial itu kan ya? Betul-betul, fase discovery itu penting banget. Oke, langsung aja yuk kita bedah. Di bab 49 ini kan dikenalin hybrid prototypes. Ini kayak ini bukan prototype biasa gitu ya. Apa sih yang bikin dia hibrida? Iya, jadi disebut hibrida itu karena dia pinter gitu, gabungin elemen dari macam-macam prototipe lain. Sumbernya bilang, ada spektrumnya luas nih. Bisa aja kita sengaja bikin yang kelihatannya simple, low fidelity gitu, buat fokus ke alurnya aja, atau sebaliknya, kita bikin mirip banget sama produk jadi. High fidelity buat ngetes reaksi pengguna ke tampilan aslinya nanti. Oke. Jadi fleksibel ya? Banget. Contoh bagusnya nih, kalau lagi ngerjain fitur kayak search atau mungkin rekomendasi gitu ya. Mungkin kita butuh prototipe yang bisa narik data live, data beneran, biar kelihatan relevan nggak sih hasilnya buat pengguna? Tapi, ya itu, kita belum siap atau belum perlu lempar traffic banyak ke sana. Oke. Jadi bukan buat ngetes skala besar ya? Bukan sama sekali. Tujuannya lebih ke observasi, diskusi mendalam sama pengguna. Buat belajar pokoknya. Oke, itu satu jenis hibrida yang menarik. Nah, ada lagi nih yang di-highlight banget di bab ini, namanya juga unik, Wizard of Oz. Penasaran nih, gimana cara kerjanya? Kok kayak sulap gitu namanya? Haha, iya, emang kedengarannya kayak trik sulap ya. Dan ini alat yang ampuh banget buat belajar super cepat. Jadi, prototype Wizard of Oz itu intinya gini, tampilan depannya, front end-nya dibikin meyakinkan banget. Seringnya sih high fidelity, jadi kelihatan kayak produk beneran. Tapi, Tapi di belakang layarnya, fungsi-fungsi utamanya itu dijalankan manual sama orang, bukan pakai sistem otomatis atau AI canggih gitu. wah, serius? Jadi pengguna ngerasa lagi interaksi sama produk canggih padahal ada mbak atau mas di balik tirai gitu ya? Persis, itu dia sihirnya. Keuntungannya kita bisa bikin ilusi ini cepet banget dan ya relatif murah lah. Pengguna dapat pengalaman yang terasa nyata. Nah, feedback yang kita dapat jadinya kaya banget, kontekstual. Sering banget ini malah ngebongkar asumsi kita yang keliru. Asumsi keliru gimana tuh? Ya, asumsi tentang gimana pengguna bakal beneran pakai fitur itu. Bukan cuma gimana kita berharap mereka pakai. Kita bisa nemu edge case atau alur aneh yang nggak kepikiran dari awal. Wah, oke. Kedengarannya efisien banget ya buat belajar. Tapi ada tapinya nih, Cagan. Kan ngasih peringatan keras. Absolutely not scalable. Kenapa batasan ini penting banget dipahami? Nah, itu krusial banget. Prototype Wizard of Oz ini memang sengaja dirancang nggak buat nangani banyak pengguna atau volume gede. Nggak bisa. Kekuatan utamanya itu justru di tahap discovery awal. Buat validasi ide sebelum kita keluar modal gede buat bikin versi scalable-nya. Ini sejalan banget sama filosofi, build things that don't scale itu loh. Oh, yang penting belajar dulu di awal ya, walau caranya nggak efisien buat jangka panjang. Betul. Prioritasnya kecepatan belajar. Jadi ini bisa nih dipakai buat ngetes, katakanlah chatbot gitu. Sebelum repot bikin AI-nya, kita pura-pura jadi AI dulu aja gitu di belakang buat beberapa pengguna awal. Contoh bagus banget itu. Bayangin mau bikin chatbot layanan pelanggan 24 jam. Pakai Wizard of Oz, pengguna interaksi sama interface chat yang udah jadi. Tapi jawabannya diketik manual sama tim kita. Wah, repot juga ya, harus ada orang siaga. Iya, emang butuh orang siaga. Tapi hasilnya, kita bisa langsung pelajari pola pertanyaan yang sering muncul, jenis jawaban apa yang paling bantu, nuansa kebutuhan pengguna, itu semua didapat sebelum nulis kode AI-nya. Belajarnya instan. Masuk akal banget. Kalau gitu, apa nih pelajaran utamanya buat teman-teman yang mungkin lagi proses ngerancang produk baru? Pelajaran intinya sih menurut saya soal keberanian ya. Berani nguji asumsi kita yang paling berisiko itu secepat dan semurah mungkin. Prototipe hibrida, apalagi yang Wizard of Oz ini, ngasih kita jalan pintas buat ngetes interaksi pengguna yang kompleks. Dapat feedback asli tanpa perlu bangun back-end rumit duluan. Jadi kayak akselerator gitu ya? Iya, akselerator buat iterasi dan validasi ide. Intinya,
Mastiin kita bangun hal yang benar sebelum kita repot bangun dengan benar. Oke, jadi bisa dibilang prototipe hibrida kayak Wizard of Oz ini semacam trik cerdas gitu ya, buat dapat pemahaman mendalam soal gimana pengguna bakal bereaksi sama fitur kompleks, jauh sebelum kita keluar duit banyak buat bangun beneran. Anda dapat banget intinya. Ini soal prioritas. Prioritasin belajar dan validasi cepat di atas bikin solusi sempurna tapi belum tentu dibutuhin. Itu kan inti pendekatan Lean dan Agile yang sering dibahas di Inspired. Menarik banget. Nah, ini sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Kalau Anda bisa simulasiin hasil akhir atau pengalaman inti dari fitur atau layanan Anda secara manual untuk beberapa pengguna awal aja, kira-kira bagian mana dari ide produk Anda yang paling krusial, paling berisiko, yang bisa diuji sekarang juga pakai pendekatan Wizard of Oz ini? Pembelajaran penting apa yang bisa Anda percepat dapetnya? Coba dipikirin deh.